Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Halo teman-teman, kali ini Antonius kembali ke rumah tipe Daryl karena ada dua unit yang menurut Antonius itu sangat menarik. Karena dua unit ini dua-duanya sudah interior, sudah furnish, dua-duanya hadap selatan, tapi dikerjakan oleh vendor interior yang berbeda. Antonius ajak jalan kedua rumah ini. Nanti teman-teman bantu di kolom komentar kalau yang mau lebih bagus mana, Y10 nomor 3 yang sekarang ini sedang Antonius ada di sini, atau yang sebelahnya Y10 nomor 5. Kita langsung cek satu persatu rumahnya. Ini sekarang saya lagi berada di Y10 nomor 3. Jadi kan ada tipe 2 Daryl, Y10 3 dan sebelahnya persis Y10 nomor 5. Tapi saya mau fokus ke Y10 nomor 3. Dari segi lokasi Y10 nomor 3 ini lebih terdepan. Jadi namanya nomornya lebih kecil, otomatis lebih depan. Untuk klaster Aruba Villa ini untuk nomor ganjil hadap selatan, yang nomor genap hadap ke utara. Ini lokasinya bersebelahan dengan fasilitas umum untuk saat ini. Nah, ini taman klaster yang saat ini memang menjadi landscape dari klaster ini. Jadi otomatis lebih rindang, lebih bagus. Ke depan bukan berarti selamanya akan menjadi seperti ini, karena ini di peta set plan-nya. Apabila teman-teman nanti menghubungi Antonius secara pribadi, itu warnanya kuning di set plan. Artinya ini suatu saat memang punya developer yang akan dijual atau dibangun rumah. Tapi dalam waktu yang masih sangat lama. Jadi dari segi lokasi teman-teman bisa lihat Y10 nomor 3 ini memiliki kelebihan di samping tanah hook. Hadapnya hadap selatan, untuk tembok dari rumah ini sendiri itu menghadap ke arah timur. Jadi lebih bagus lagi. Kita masuk ke rumahnya. Dari depan, ini ukurannya 10 x 16 ya, kalau tipe Daryl sama dua-duanya. Dari depan, ciri khas dari rumah di Aruba Villa ini ada bay window-nya itu di atas. Di kamar itu ada tonjolannya semacam balkon dalam. Itu namanya bay window dengan hiasan batu alamnya ini batu granit. Kita masuk ke area carportnya ya. Carport sudah langsung diberikan oleh developer jadi supaya rapi lingkungannya. Ini kelandaiannya juga sudah oke banget. Jadi begitu Anda cuci mobil langsung kita harapkan sih bisa langsung kering. Carportnya bisa untuk 2 mobil teman-teman ya. Kalau lebar 10 sudah pasti ada akses untuk service area. Tapi kita nanti bahasnya dari dalam. Kita masuk ke area yang ada di depan. Ini area teras untuk terima paket ya. Sekarang kan zamannya semuanya serba online. Terima paket di sini, terima tamu yang nggak terlalu penting di sini aja. Jadi di area teras ini kalau saya sih melihat ada beberapa orang, beberapa yang sudah beli, yang sudah tinggal. Ini terasnya di fullkan teman-teman. Jadi area lantainya ini di fullkan dengan penambahan sendiri setelah serah terima. Jadi ketika ada tetangga yang ingin ngobrol, kalau kesannya berdiri itu kan nggak enak. Di sini bisa dikasih kursi dan satu meja kecil, jadi bisa ngobrol sambil ngopi. Dengan area outdoor, lah terutama bapak-bapak yang lagi ngerokok, kan nggak lucu ngerokok di dalam rumah, masih ada anak kecilnya. Biar nggak terlalu lama, kita langsung masuk ke dalam rumah.
Jadi begitu saya masuk dari pintu utamanya ini double, jadi dia lebih lebar, kupu tarung kalau bahasa di Surabaya, supaya memasukkan barang-barangnya jauh lebih enak. Kesan gagah dari rumah ini juga dapat. Saya bahas mulai dari tampak kanan saya ini tersamarkan oleh area partisi di interiornya. Tapi di sini ada namanya powder room, toilet untuk tamu, supaya tamu apabila mau buang air kecil nggak perlu masuk ke dalam ruangan yang lain. Di belakang powder room ini terdapat gudang. Jadi ini dimanfaatkan oleh interior menjadi gudang, yang seharusnya ini adalah ruangan terbuka yang terlihat temboknya ini. Tapi dimanfaatkan oleh interior ini dengan bagus menjadi area gudang, dan yang ini powder room. Kalau yang powder room itu sudah ada pintu aslinya. Kalau yang gudang ini belum ada. Jadi memang disekat itu sesuatu yang memang harus dan menarik. Di sisi kiri ini adalah ruang tamu beserta ruang keluarga. Ini konsep dari rumah tipe Daryl ini, konsepnya tuh terbuka. Jadi tidak ada sekat-sekat ruangan yang membatasi. Jadi kesan luasnya tuh bisa kelihatan. Untuk interiornya nanti teman-teman lebih suka yang nomor 3 ini atau nomor 5. Dari segi lokasi juga teman-teman lebih suka nomor 3 atau nomor 5. Nanti bisa coba komen di kolom komentarnya ya, buat menu-menuin kolom komentar juga. Kita ke ruangan yang berikutnya, yaitu di sini ada meja makan. Meja makan, jadi bisa makan sambil bercengkrama dengan keluarga. Dan di sisi kanan saya ini adalah area dapur bersih. Memiliki 2 area dapur bersih dan dapur kotor. Dapur kotornya itu ada di akses asisten rumah tangga yang ada di posisinya belakang tembok ini. Kita masuk ke ART area dulu yuk. Ini begitu masuk dari ART area, teman-teman di sini ada kitchennya nih di sini nih. Nah, ini bisa ada kompor 2 tungku. Jadi semua yang ada di sini nih teman-teman dapat, termasuk elektroniknya ini, microwave-nya. Penataannya sih bebas. Nanti setelah teman-teman beli, microwave-nya mau ditaruh di dalam juga nggak apa-apa sih. Karena kan di area dapur bersih ya. Kalau ini khusus untuk yang dapur kotornya. Kita lanjut di lorong ART area ini, lorong servis ini terdapat kamar tidur asisten rumah tangga. Kebetulan ini untuk dibuat gudang ya saat ini. Kurang lebih ukurannya seperti ini teman-teman. Cukup luas, untuk 2 orang ART pun masih bisa. Tapi idealnya untuk rumah ukuran segini seharusnya 1 ART cukup. Ini area mesin cuci, dan di samping kirinya ini adalah kamar mandi untuk ART-nya. Kita masuk ke ruangan dalam. Setelah dari dalam, teman-teman di sini langsung ada, walaupun rumah ini benar-benar kompak untuk bangunannya, tetap harus ada ruang terbukanya. Nah, ini adalah ruang terbuka yang ada di rumah tipe Daryl. Ini tamannya seperti ini dapatnya.
Setelah dari taman, di sisi kiri ini ada satu ruangan, yaitu kamar tidur yang ada di lantai 1. Satu-satunya kamar yang ada di lantai 1. Terdapat kamar mandi dalam. Jadi di kamar tidur di lantai 1 ini dengan view taman dan memiliki kamar mandi dalam. Interiornya seperti ini. Kita cek kamar mandi di dalam kamar tidurnya. Ini kita berada di dalam area kamar mandi yang ada di lantai 1. Ukurannya cukup luas, ini kurang lebih 2 meteran ya. 2 meter dikali 4 meter ya kurang lebihnya. Ini jadi sudah dapat semua seperti ini. Ini untuk interior yang Y5 nomor 3. Kita lanjut ke lantai 2. Di tangga tipe Daryl ini sama ya teman-teman. Untuk Aruba Villa semuanya sudah motif kayu, tapi ini keramik. Jadi secara visual tetap bagus, tapi secara keawetannya itu jauh lebih awet keramik daripada kayu atau yang bahan lainnya. Ini juga sudah ada stainless steel untuk pegangan dan kaca temper untuk rumah standarnya. Kita naik ke lantai 2. Di landed area lantai 2, di sini terang banget teman-teman. Jadi area ini luas, terang, jadi tidak memberikan kesan itu masuk langsung lorong kamar-kamar semua. Ini penataannya di setiap ruangan selalu ada pencahayaan yang baik dan sirkulasi udara yang sangat baik, dikarenakan di sisi depannya itu terdapat jendela yang ada bukaannya besar-besar serta ada kaca matinya. Kita masuk ke kamar yang pertama, yang paling depan, yang paling istimewa. Ini nih bukan kamar utama, tapi ini kamar istimewa. Dikarenakan di sini terdapat area by window. Jadi duduk-duduk cantik di sini untuk cari inspirasi kreatif untuk pekerjaan kita sangat enak dan memungkinkan. Lagi baca buku, lagi belajar. Ini area kamar satu-satunya di rumah ini yang memiliki area balkon dalam atau by window ini. Interiornya nanti teman-teman bedakan sendiri antara yang nomor 3 dan nomor 5 yang ada di sebelah ya. Ranjangnya ini untuk king size sudah double untuk 2 orang. Di kiri kanannya terdapat nakas dan lampu gantungnya. Untuk area kamar semuanya terdapat kamar mandi dalam. Dan ini adalah wardrobe-nya. Ini wardrobe-nya, atas juga bisa difungsikan, dan yang ini adalah untuk meja rias atau meja kerjanya. Yang di sisi kanan adalah kamar mandi dalam. Kita lanjut ke kamar utamanya ya teman-teman. Kamar yang paling ditunggu-tunggu adalah kamar utama.
Wah, ini bagian kamar utamanya. Jadi di area kamar utama ini ranjangnya super mewah teman-teman. Dilengkapi oleh berbagai ornamen dan hiasan yang ada di belakangnya. Yang paling buat saya betah di sini, ini kayak kamar hotel ya. Jadi di depan area tempat tidur ini terdapat area untuk duduk-duduk. Jadi duduknya ada di sofa. Kita bisa ngopi di sini sambil sama istri, sama anak-anak sambil nonton Netflix nih di depannya nih. Mantep banget. Ini kamar mandi dalam yang ada di kamar utama. Ini adalah area kamar mandi di kamar utama. Jadi namanya kamar utama untuk kamar mandi untuk kamar utama itu memiliki double shower. Jadi shower yang ada di atas sama shower yang handle atau pegang. Terus kelebihan lainnya untuk kamar mandi kamar utama itu terdapat wastafel air panas air dingin. Jadi ada salurannya. Jadi sini sudah tersedia. Hanya rumah yang ada di Aruba. Kalau klaster yang sebelumnya itu belum tentu ada. Jadi teman-teman untuk bisa nanya dulu ke tim salesnya. Ini saya jelasin, ini air panas air dinginnya sudah ada untuk wastafel kamar mandi kamar utamanya. Kita bahas ke ruangan satu lagi yang masih kosong, belum ada interiornya. Ini nih, satu ruangan lagi yang belum ada di interior. Jadi apabila anak teman-teman nggak banyak dan tidak butuh untuk kamar tidur, di sini bisa difungsikan sebagai ruang hobi, ruang bermain, dan supaya tetap privasi. Mungkin ruang doa juga oke ya. Jadi ada kamar mandi dalamnya juga. Silakan kamar mandi dalamnya di shoot. Setelah dari ruangan terakhir yang ada di rumah tipe Daryl Y10 nomor 3, kita bandingin ke rumah Y10 nomor 5. Kita ke sebelah ya teman-teman. Jadi tampak depannya juga sama, nggak usah saya bahas lagi, hanya beda bersebelahan persis. Carportnya sama, bisa 2 mobil juga. Kita bahas mulai dari interiornya aja, kita langsung ke dalam ya. Dari dalam kita tetap sama menemukan sebuah ruangan yang sangat luas. Jadi mata kita tuh memandang bisa kemana-mana semua. Hanya di sisi kirinya tetap supaya rapi, partisinya cantik, lampu-lampunya jauh lebih menyala. Di sini terdapat powder room juga, sama seperti pada di sebelah. Yang membedakan di sini adalah area gudangnya. Di sini estetikanya jauh lebih terasa. Jadi saya merasakan itu lebih suka sih kalau saya pribadi. Karena area gudangnya memang secara fungsi tidak dapat dipergunakan. Tetapi di sini ada lampu-lampu hias, lampu-lampu sorot yang membuat kita melihatnya tuh jauh lebih cantik. Dan di sini ada area duduk-duduknya. Jadi untuk teman-teman berbincang-bincang. Kalau keluarga besar datang, di sini juga masih ada ruang keluarganya nih. Ruang keluarga. Jadi di sini bisa multifungsi. Jangan masuk ke kamar sendiri-sendiri. Jadi bila keluarga dari luar kota datang, kita bisa kumpul di sini semua. Karena area open space-nya ini besar sekali. Ada yang makan, ada yang di area keluarga, ada yang di area duduk-duduk. Kita bahas untuk dapurnya ini di sini. Jadi ini dapurnya memang dapur bersih, sama seperti yang di sebelah. Dapur kotornya juga ada di akses untuk ART-nya. Kita lanjut ke ART-nya ya, nah, ke service areanya. Ini adalah area dapur kotor. Di sini terdapat banyak tempat penyimpanan dengan area yang seperti ini. Jadi otomatis ini hanya sirkulasi untuk penyaring saja. Tapi di sini kompornya 3 tungku, teman-teman. Dan sirkulasi untuk memasak udaranya itu bisa langsung keluar karena ini adalah akses yang ada pintu samping menuju ke arah depan. Untuk elektronik, jadi ini sudah ada merek Philips. Ini bisa dipindah nanti bila tidak berkenan di sini, dan untuk kulkas 2 pintu.
kita lanjut ke area-area dalam rumah supaya nggak terlalu lama durasi. Yang sama tetap ya teman-teman, untuk ART areanya, untuk kamar mandi ART, kamar tidur ART, dan kita ke taman ya. Tamannya ini seperti ini, agak beda sedikit dari yang di nomor 3 tadi. Kita masuk ke kamar tidur yang ada di lantai 1. Menurut teman-teman, teman-teman lebih suka yang mana? Kalau memang kurang jelas, bisa coba nanya-nanya, minta video, minta foto detailnya, atau langsung ke lokasi, bisa kontak Antonius ya. Langsung ada nomornya juga, nanti saya sertakan di sisi kanan bawah ini ya. Kamar mandi dalamnya juga sudah dilengkapi. Karena ruangannya sama, kita langsung ke lantai 2 ya. Bedanya mirroring ya, jadi kanan kiri aja, tapi ukuran dari ruangan tersebut sama persis. Di landed area ini terdapat hiasan yang di nomor 3 tadi tidak ada ya. Ini ada area seperti ini untuk menyambut kalau Anda sedang di lantai 2. Yang lain semuanya sama. Kita masuk ke kamar yang ada bay window yang ada di depan. Di area bay window ini dengan vendor interior yang berbeda, tapi konsepnya sama, tetap diberikan area tempat duduk yang nyaman di sini. Memang rumah tipe ini selalu memiliki kelebihan ya di sini nih. Jadi di sini teman-teman bisa bersantai, baca buku, lihat medsos, atau untuk melamun, bisa semua di sini. Di area sisi ini terdapat lemari pakaiannya. Ini sama kamar mandi dalam. Kita langsung ke kamar utama. Lah, ini master bedroomnya. Ini satu-satunya rumah tipe Daryl, rumah contoh. Jadi rumah contoh di Aruba Villa untuk tipe Daryl ini sudah ada beberapa, dan ini satu-satunya yang ada walk-in closetnya. Kalau untuk tipe Darcy, adiknya tipe Daryl, karena kamar utamanya nggak kalah luasnya dengan tipe Daryl, itu ada yang sudah ada disekat walk-in closet untuk rumah contohnya. Tapi untuk rumah Daryl ini baru pertama kalinya. Ini bisa lihat nih, kesini nih ada walk-in closetnya yang keren banget. Ini lemari pakaiannya ada di kanan kiri, di tengah-tengahnya ada meja untuk rias. Tempat-tempat penyimpanannya semuanya cantik dengan lampu-lampu LED yang sudah menempel di sini. Jadi laci-lacinya juga dapat fungsi semua. Terus di sini juga ada satu lagi yang teman-teman harus lihat. Ya, cukup lah ya, sendiri-sendiri untuk suami, untuk istri. Kalau istrinya masih kurang ya diaturkan lagi nanti dengan wardrobe yang lebih besar lagi, dengan penambahan ruangan. Oke, kita ke kamar mandi dalamnya. Ini sama semua seperti yang ada di sebelah di nomor 3. Jadi air panas, air dingin untuk kamar mandi, kamar utama ini ada 2. Dan showernya juga ada 2, hanya untuk kamar mandi, kamar utama. Ini shower sama yang handle shower. Interiornya nanti teman-teman lihat sendiri, teman-teman lebih cocok yang mana, atau dua-duanya menurut teman-teman masih nggak sreg di hati, kita masih ada unit-unit kosongan. Dan yang pasti kita harapkan itu Anda bila butuh cepat, itu kita sudah ready unitnya dan akan serah terima dalam waktu dekat. Jadi lingkungannya itu nyaman banget ketika teman-teman serah terima. Sudah tidak ada kendaraan berat yang bekerja, yang mengganggu, yang bising, itu sudah diminimalkan. Oke, langsung kontak Antonius untuk info Pakuan Property Exhibition-nya bulan Maret ini. Ada promo-promo khusus, langsung kontak atau WhatsApp saja.